Shalom, selamat pagi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini kita akan melihat salah satu pernyataan terkenal Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, pasal 5 dalam Injil Matius ayat yang ke-9. Menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, saya mengambil tema ini karena ini musim mudik. Kita perlu melakukan mudik versi anak Tuhan. Namanya mudik membawa damai. Orang Kristen memang kalau kita ingat tidak ada istilah mudik ya. Beberapa malah dipersekusi di daerah asal sehingga mereka tidak bisa kembali ke tempat asal mereka bertahun-tahun, sehingga perlu rekonsiliasi dan sebagainya. Mungkin kalau lihat di dalam Alkitab ada peristiwa pulang gitu ya, dari satu tempat pulang. Tapi maksudnya adalah pulang setelah merayakan hari raya di Yerusalem, lalu mereka turun karena Yerusalem itu tempatnya di atas, jadi mereka dulunya sebelum sampai ke situ mereka pergi naik atau haji gitu dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi naik ke Yerusalem lalu turun, pulang. Tapi itu bukan kembali ke tempat asal seperti mudik yang dilakukan oleh orang Indonesia umumnya. Di negara-negara Arab kabarnya tidak ada budaya mudik juga. Jadi bisa dikatakan kalau budaya mudik memang hanya ada di Indonesia. Ini sesuatu budaya yang unik. Nah, bagi orang percaya, saudara, saya kira kalaupun kita melakukan mudik, itu kan bukannya tidak boleh, bukannya karena tidak dituliskan di Alkitab lalu tidak boleh. Prinsipnya justru budaya yang tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab bukan berarti tidak boleh, bisa saja dilakukan gitu. Malah bisa dikatakan kita tidak melakukan budaya Alkitab karena yang terpenting adalah memiliki budaya sebagai anak Tuhan. Budaya Alkitab itu apa ya? Kalau hanya pakai jas kan bukan ya. Ini budaya yang diwariskan oleh orang-orang zaman tertentu dari orang Barat maupun dari orang Amerika. Jadi apa sebetulnya budaya anak Tuhan itu? Salah satu budaya baru sebagai anak Tuhan, maksudnya baru itu karena sebelumnya tidak, itu adalah membawa damai ya. Membawa damai. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Orang-orang percaya dipanggil untuk membawa damai kemanapun kita pergi. Termasuk kalau saudara ikut mudik, jangan lupakan damai di kota sebelumnya. Kalau saudara seperti jemaat Gereja Baptis Batu Zaman yang mudik ke tempat asal, jangan ditinggalkan damainya itu di Bandung, tapi bawalah damai ke tempat saudara. Bawalah damai ke tengah keluarga besar, teman-teman lama, mungkin juga orang-orang baru yang saudara temui sepanjang perjalanan. Dan bawalah damai ke tempat saudara beribadah di hari Minggu besok. Bawalah damai karena saudara akan berbahagia seperti janji Tuhan Yesus dalam pernyataannya. Jadi saudara bukan hanya berbahagia karena jiwa saudara senang bertemu dengan orang-orang yang dirindukan, tetapi juga karena rohani saudara dilimpahi perasaan berbahagia oleh Allah sendiri. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Allah karena Engkau mempercayakan, mewujudkan kabar baik dalam berbagai-bagai kesempatan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing supaya kami terus setia menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun Engkau tempatkan kami, termasuk ketika sekarang kami berada di tengah-tengah keluarga bersama saudara yang sudah tidak lama bertemu, rekan-rekan dan orang-orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa, amin. Selamat mudik, hati-hati di jalan, dan hati-hati jaga makanan juga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemang, cerita terang dan damai, cerita kekal benang.
setiap insan kenal, supaya segala bangsa beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang.